Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPS kelas 8 bab 4 semester genap. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya ya. Kita akan bahas tentang latar belakang kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca bismillah agar apa-apa yang dipelajari hari ini mudah dipahami oleh kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pembelajaran hari ini. Nah, apa sih yang melatar belakangi datangnya orang-orang Eropa ke Indonesia? Di sini ada 4 sebab yang melatar belakangi datangnya orang-orang Eropa ke Indonesia. Yaitu sebab yang pertama, yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada masa itu yaitu adanya masa Renaissance. Pada masa ini adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berkembang pesat, sehingga timbullah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Menurut pandangan Copernicus, yaitu pada tahun 1512 sampai tahun 1513, Copernicus ini membuat tulisan dan mengedarkan bahwa bumi itu tidaklah datar, melainkan bumi itu bulat. Nah, berkembangnya pandangan bumi itu bulat ini sangat berpengaruh pada kegiatan pelayaran dan penjelajahan ke samudra. Karena bumi itu bulat, para pedagang pelayar dan penjelajahan samudra semakin bebas dan tidak khawatir mereka tersesat ketika berlayar. Karena bumi itu bulat, berangkat dari mana saja akan dapat kembali ke tempat asalnya. Nah, berikut ini merupakan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Yang kedua, adanya revolusi industri. Nah, revolusi industri pada saat itu yaitu menemukan adanya mesin uap. Sehingga penemuan mesin uap ini untuk kapal laut memudahkan bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel atau Romawi Timur, tepatnya Bizantium, jatuh ke tangan Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi. Sehingga Sultan Muhammad II ini melakukan mandat untuk menutup jalur perdagangan. Nah, menutup jalur perdagangan yang mengakibatkan pedagang dari Eropa tidak bisa mendapatkan rempah-rempah. Mereka mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya adalah Indonesia dan benua-benua lain di Asia. Yang keempat, adanya motivasi atau semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel, di mana gold artinya kekayaan. Orang-orang Eropa memiliki tujuan untuk mencari kekayaan, terutama di Indonesia. Glory yaitu kejayaan atau untuk mencari kejayaan beserta kekuasaan. Yang ketiga, gospel yaitu menyebarkan agama Nasrani. Bangsa Eropa yang datang ke wilayah Indonesia, siapa saja tuh bangsa yang datang ke Indonesia? Yang pertama adanya bangsa Portugis, yang kedua bangsa Spanyol, yang ketiga bangsa Inggris, dan yang keempat bangsa Belanda. Keempat ini merupakan bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Nah, kita akan bahas kedua bangsa dulu ya, yaitu Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol merupakan negara yang paling maju pada saat itu, karena kedua bangsa ini mempunyai alat navigasi serta perlengkapan armada yang kuat pada masanya. Nah, kita akan bahas tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Portugis melakukan penjelajahan samudra pada tahun 1487 yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran menyusuri pantai barat Afrika sampai ujung selatan Afrika. Namun pada saat itu gagal. Hal ini dikarenakan oleh besarnya gelombang ombak samudra dan akhirnya Bartolomeus Dias ini terkena badai topan. Nah, setelah badainya reda, ia kembali ke Portugis, ujung selatan benua Afrika. Tempat Bartolomeus Dias mendarat kemudian dinamakan dengan Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Selanjutnya, pada tahun 1497,
Raja Portugis atau Raja Manuel I melakukan mandat atau memberikan mandat kepada Vasco da Gama. Dia memerintahkan Vasco da Gama untuk memimpin ekspedisi pelayaran ke timur dengan tujuan menemukan daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan rute perjalanan yang sama yang dilakukan oleh Bartholomeus Dias. Nah, pada tanggal 20 Mei 1498, Vasco da Gama sampailah di Calicut dan Goa di pantai barat India. Kemudian Vasco da Gama ini mendirikan kantor dagang yang dilengkapi dengan benteng di India sehingga membuat Portugis memiliki perwakilan di Asia, tepatnya yaitu di India. Vasco da Gama dan para pedagang dari Portugis mengira nih bahwa India adalah daerah penghasil rempah-rempah. Akhirnya setahun kemudian mereka barulah menyadari bahwa India bukanlah daerah penghasil rempah-rempah. Nah, selanjutnya orang-orang Portugis mengetahui bahwa Malaka menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia. Dengan demikian, Portugis mengirimkan ekspedisinya di bawah pimpinan dari Alfonso de Albuquerque. Sesampainya di Malaka, Alfonso de Albuquerque dengan armadanya berusaha menguasai Malaka, sehingga pada tahun 1511 Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai kerajaan Malaka. Pada tahun 1512, setelah berhasil Alfonso de Albuquerque mengirim utusan ke Indonesia. Utusan ke Indonesia itu dilakukan dengan tujuan untuk menjalin komunikasi dengan kerajaan di Indonesia. Akhirnya upaya ini mengalami keberhasilan karena Portugis kembali berhasil menjalin komunikasi perdagangan dengan kerajaan Pajajaran di wilayah Jawa Barat dan Kesultanan Ternate di Maluku. Selain itu, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, pusat perdagangan banyak bermunculan seperti di Aceh, Johor, Jambi, dan Brunei. Tempat yang mengalami perkembangan pesat pada saat itu yaitu Aceh dan Banten. Banyak kapal dagang yang memilih jalur perdagangan pelayaran dari Aceh menyusuri pantai barat Sumatera sampai ke Selat Sunda dan singgah di Banten. Selanjutnya kita akan bahas kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Nah, kita lihat nih, ternyata pelayaran bangsa Spanyol itu berbeda dengan pelayaran bangsa Portugis. Bangsa Portugis melakukan pelayaran ke arah barat, sedangkan bangsa Spanyol ke arah timur melewati Samudra Atlantik. Bangsa Spanyol, jalur perdagangan tersebut ini pertama kali diterapkan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Yaitu melalui Samudra Atlantik, terus ke barat sampai di pantai timur Amerika Selatan dan terus ke selatan. Pada tahun 1519, Spanyol dipimpin oleh Ferdinand Magellan atau disebut dengan Magellan. Nah, Magellan ini merupakan pemimpin Portugis yang akhirnya bekerja untuk pemerintah Spanyol. Beliau mempersiapkan ekspedisi menuju daerah penghasil rempah-rempah, yaitu tepatnya Maluku, bersama wakilnya yaitu Kapten Sebastian Elcano. Pada tahun 1521, setelah menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah rombongan Magellan di Pulau Masava atau dikenal dengan Filipina. Magellan mendirikan tugu peringatan untuk menyatakan bahwa kepulauan tersebut itu menjadi milik Spanyol, serta menyebarkan agama Kristen. Akibatnya tindakan tersebut menimbulkan perlawanan dari orang-orang pribuminya atau orang Mactan, dan terjadilah perang sampai akhirnya Magellan itu pun terbunuh. Nah, di sini Magellan disebut sebagai pengeliling dunia pertama karena melewati jalur yang berbeda, sehingga dia disebut dengan pengeliling dunia pertama. Pelayaran tersebut selanjutnya dipimpin oleh wakilnya yaitu Juan Sebastian Elcano. Nah, Juan ini melakukan pelayaran menuju ke arah selatan, yaitu tepatnya ke Indonesia di Maluku. Rombongan Elcano ini berhasil membeli rempah-rempah di Maluku untuk dibawa kembali ke Spanyol dengan melewati rute yang berbeda dengan Magellan, yaitu menuju barat, melewati Samudra Hindia hingga Tanjung Harapan dan kembali lagi ke Eropa. Selanjutnya kita akan bahas kedatangan bangsa Inggris dan bangsa Belanda ke Indonesia. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Nah, Inggris melakukan penjelajahan samudra pada tahun 1577.
Inggris ini mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba ke Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah nih dari Maluku, kemudian Inggris melakukan ekspedisinya yang kedua. Pada tahun 1628, Inggris sampai ke Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama dengan baik oleh Kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris membuat pangkalan dagang dan benteng benteng. Pada tahun 1811, Inggris secara resmi berkuasa di Indonesia. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIC atau East India Company, sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Selanjutnya kita akan bahas yang keempat, kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda, pertama-tama pedagang Belanda ini terlambat nih datang ke Indonesia dibanding dengan Spanyol dan Portugis, karena Belanda pada saat itu disibukkan adanya revolusi perang kemerdekaan melawan Spanyol. Walaupun dalam keadaan perang, para pedagang Belanda ini masih dapat memperoleh rempah-rempah dengan mudah dari pusat perdagangan yang ada di Libason. Tetapi setelah Libason jatuh di bawah pimpinan kekuasaan Spanyol pada tahun 1580, melarang Belanda untuk dagang dan mengambil rempah-rempah di Libason. Akhirnya Belanda mencari sendiri nih daerah asal rempah-rempah tersebut. Usaha Belanda untuk mencari rempah-rempah di dunia timur, yaitu pertama-tama dilakukan oleh William Barents, tetapi pada saat itu usahanya gagal, kemudian dilanjutkan oleh Cornelis de Houtman. Selanjutnya dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Zixcon Keyser pada tanggal 21 Maret 1955. Rombongan pedagang ini berangkat dari Texel dan sampai di Pelabuhan Banten pada 22 Juni 1596. Tetapi karena tindakannya yang kurang baik, ekspedisi Belanda diusir oleh penguasa Banten. Selanjutnya, pedagang Belanda berlayar ke timur menuju Maluku, tetapi usahanya juga gagal karena adanya permusuhan dengan para penguasa lokal di Indonesia. Akhirnya pun ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ini kembali lagi ke Belanda. Nah, ini merupakan latar belakang kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.